Ada seorang cowok yang harus ngedekam di lapas tua Kediri, Jawa Timur, ninggalin keluarga, istri, dan 2 anaknya gara-gara ngabisin pacar gelapnya. Gimana dia bisa setega itu? Yuk, simak sini aku ceritain. Jadi menurut Rohman Trihartanto atau Anto, semuanya itu berasal sejak pertemuan dia dengan Uswatun Hasanah di Hotel Palem Tulungagung tahun 2020. Menurut Anto, waktu itu Uswatun memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berprofesi LC, yang kadang juga jualan pop ice dan teh poci di gerai punya saudaranya. Meski asli Blitar, karena pekerjaannya Uswatun ini jadinya harus ngekos di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sementara Anto memperkenalkan diri dan mengaku berprofesi sebagai makelar mobil. Sejak pertemuan itu mereka jadi dekat. Anto juga jadi suka main tuh ke kosannya Uswatun. Mereka mulai terbuka tentang kenyataan kehidupan pribadi. Anto akhirnya ngaku nih, saya sudah beristri, nama istri saya Juwantini, dan punya anak 1 waktu itu. Istri yang dia kenal saat sama-sama kerja di Taiwan tahun 2014. Uswatun juga jadinya cerita kalau dia udah jadi janda dan 2 kali bercerai dengan 2 anak. Kedua anaknya sekarang tinggal dengan neneknya di Blitar dan diasuh oleh teman masa sekolah Uswatun namanya Ana. Uswatun juga terpaksa ngekos di Tulungagung ya demi bekerja menafkahi kedua anaknya itu. Uswatun Hasanah dan keluarga ini berasal dari Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Uswatun punya bapak bernama Nur Halim dan ibunya Sulatemi. Tapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena pada saat umur 1 tahun, Uswatun harus ditinggal pergi oleh ibunya kerja menjadi TKW, meninggalkan Uswatun dan adik perempuan Uswatun yang bernama Dwi Intan. Karena itu, Uswatun akhirnya tinggal dengan keluarga ayahnya di Desa Seloro, Kecamatan Garum, Blitar. Sementara adiknya, Dwi Intan, tinggalnya sama keluarga ibunya di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Blitar. Uswatun ini dikenal sebagai anak yang berbakti, mandiri, dia juga penyayang, dan sering membantu perekonomian keluarga. Dia rajin pokoknya mencari uang. Pernah nih, Uswatun kerja sampai ke Jakarta lamanya, dan harus pulang karena di PHK. Sepulang dari Jakarta, Uswatun nggak berdiam diri, dia langsung cari pekerjaan baru. Uswatun pindah ke wilayah keresidenan Kediri untuk mencari nafkah baru dan kemudian bekerja sebagai sales produk kosmetik di wilayah Tulungagung. Berbeda dengan penuturan Anto yang mengatakan kalau Uswatun ini adalah ladies companion. Karena sudah sama-sama dekat dan sudah sama-sama terbuka, tahun 2021 Uswatun dan Anto akhirnya resmi pacaran. Anto dikenalin nih ke keluarga Uswatun. Dan menurut Anto, keluarga Uswatun nggak masalah dengan status Anto yang udah berkeluarga. Mereka juga akhirnya menikah siri di tahun 2023. Meski waktu itu ayahnya Uswatun sebenarnya nggak setuju ya, karena Uswatun sudah 2 kali gagal berumah tangga. Di tengah pernikahan siri mereka itu, ada satu berita dari Anto yang bikin Uswatun marah. Dia dengar kalau istri Anto yang bernama Sri Juwantini ini hamil 4 bulan. Uswatun jengkel bukan main. Dia sampai mastiin ke rumah RT di kediaman Anto. Berita kedatangan Uswatun yang berkesan melabrak ini sampailah ke telinga tetangga Anto dan Sri. Dan akhirnya sampai ke telinga Sri juga. Sri marah waktu itu. Dia patah hati. Dia menanyakan kebenarannya pada Anto si suami. Anto waktu itu menyangkal. Dia bilang dia tidak dekat dengan wanita manapun dan dia gak pernah menikah siri dengan siapapun. Tapi di sisi lain, Uswatun udah terlanjur marah nih sama Anto. Dia ingin menenangkan diri dan akhirnya pergi ke Riau selama 2 minggu. 2 minggu pulang dari Riau, dia mengakhiri hubungannya dengan Anto dan mereka saling blokir. Selesailah hubungan mereka? Tidak guys. Karena selang 1 tahun kemudian, Uswatun malah kembali menghubungi Anto. Alasannya anak-anak Uswatun kangen nanyain Anto. Hubungan Anto sama anak-anak Uswatun memang cukup dekat waktu itu. Singkat cerita, hubungan mereka malah nyambung lagi di April 2024. Mereka jadi sering ketemu, terutama di hotel, dan sudah pasti melakukan kegiatan berkeringat bersama. Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar jam 5 sore, Anto dan Uswatun chatan di WhatsApp. Mereka sepakat janjian ketemu di samping terminal bus Gayatri. Sekitar jam 5 sore, Anto pamit sama istrinya. Dia pamit mau COD mobil ke Surabaya katanya.
Sementara di jam yang kurang lebih sama, Uswatun Hasanah meninggalkan kosannya dengan mobil R3 putih miliknya. By the way, dari hasil kerjanya Uswatun sampai punya 2 mobil loh, yaitu Honda Brio dan Suzuki R3 yang dia beli dengan cara cicil. Untuk mobil Honda Brio, dia sewakan kepada pemilik kos untuk membantu membayar cicilan. Setelah ketemu, jam 6 sore Uswatun ngajak Anto ngopi nih di Kediri. Sebenarnya ke Kediri ini bukan pertama kali loh buat mereka, karena di Kediri ada hotel langganan mereka yang sering mereka kunjungi di Jalan Mayor Brismo Kediri. Saat perjalanan ke Kediri, Anto sempat ngubungin keponakannya Ahlis. Rencananya Anto ingin ditemani COD mobil ke Surabaya sama Ahlis. Ahlis waktu itu nyanggupin dan menunggu kabar selanjutnya dari Anto. Sesampainya di Kediri, Uswatun dan Anto makan malam dulu di sebuah kafe jam setengah 8 malam. Kelar makan, setengah jam kemudian mereka berniat istirahat berdua di sebuah hotel langganan. Mereka datang ke resepsionis, tukar SIM A Anto dengan kunci, terus masuk ke kamar 301. Setelah mereka masuk ke kamar hotel, Anto mandi dulu, sementara Uswatun tiduran di kasur. Habis mandi, Anto ngerayu Uswatun sambil mulai berbincang-bincang. Di tengah-tengah kegiatan itu, tiba-tiba Uswatun memandangi Anto dan berkata kalau menatap Anto membuat Uswatun mengingat anak kedua Anto yang bikin dia jengkel. Uswatun kemudian bilang, sebenarnya dia juga ingin loh punya anak dari Anto, tapi kalau dia ingat anak Anto yang kedua, membuat Uswatun sakit hati dan jengkel. Anto menimpali. Dia bilang, ya mau gimana lagi, kan sudah terlanjur. Kemudian Uswatun berkata, ingat, kamu punya anak perempuan, jangan menyakiti hati perempuan. Diomongin gitu Anto jadi kesal. Dia jawab, kamu fokus aja dengan duniamu, dan aku akan fokus ke keluargaku. Dengar jawaban itu, Uswatun juga mangkal. Dia juga sebenarnya ingin dinikahi secara resmi oleh Anto, bukan pernikahan siri yang selama ini mereka jalani. Uswatun kemudian bilang lagi, tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Uswatun ngomong gitu sambil nyakarin wajah Anto. Kemudian dia berkata lagi, ingatlah kamu punya anak perempuan, jangan membuat perempuan sakit hati, tak doakan anak kamu jadi lo. Kata-kata itu buat Anto sakit hati. Itu buat Anto adalah sumpah serapah yang menyakitkan, karena ini menyangkut anaknya. Anto refleks marah dan mencek Uswatun. Tidak terlalu kencang, karena saat itu Uswatun masih bisa terus melanjutkan omongan dan ejekan serta sumpah serapahnya tentang anaknya Anto. Mendengar itu Anto makin marah, dia makin keras pegangannya di leher Uswatun. Buat Anto yang ketua perguruan silat, tentu mudah banget untuk melumpuhkan dan mengalahkan Uswatun Hasanah. Uswatun mulai meronta-ronta, nafasnya jadi susah. Dia mulai kehilangan arah, kepalanya dia liuk-liukan sampai akhirnya terpentok ujung meja dengan keras, lalu jatuh ke lantai. Dari hidung Uswatun keluar cairan merah. Anto waktu itu diam aja. Dia juga mungkin dilema, mau manggil bantuan, nanti dia juga kena ditanya-tanyain. Cukup lama Anto diam, ada sekitar 2-3 jam. Uswatun tiba-tiba mengeluarkan kencing dan bau tidak sedap. Disitulah Anto yakin kalau Uswatun sudah tidak ada di dunia. Dia cek nafas dan nadi Uswatun, tidak ada tanda-tanda denyutan. Anto baru panik nih, tapi sekali lagi dia tidak mampu untuk cari pertolongan. Dia takut malah dia yang akan dikejar-kejar polisi. Anto langsung nyelimutin badan Uswatun dengan selimut yang dia bawa dari mobil almarhumah. Anto merapikan bajunya, kemudian dia angkat kedua kaki Uswatun, dia geser ke bagian lain di kamar hotel. Jam 10-an malam, Anto mencoba menenangkan diri dulu di luar kamar. Dia terus nelfon ponakannya Ahlis untuk memastikan janjian COD mobil ke Surabaya. Dia minta Ahlis untuk meng-Sherlock alamat rumahnya karena Anto akan menjemput Ahlis. Setelah di Sherlock jam 11 malam, Anto pergi dari kamar hotel, meninggalkan jasad almarhumah sendirian di dalam. Setelah menjemput Ahlis, mereka tidak langsung ke Surabaya, tapi menuju ke rumah Anto dulu. Di rumah Anto, dia mengambil koper merah, tali pramuka sepanjang 2 meter, dan dia langsung pergi lagi. Tapi bukan langsung ke Surabaya untuk COD mobil, tapi ke Kediri, ke hotel tempat Anto menginap. Saat itu udah masuk di tanggal 20 Januari 2025. Di perjalanan, Anto minta Ahlis berhenti dulu di Indo April. Di Indo April, Anto membeli pisau dapur, plastik wrap, dan 2 minuman. Setelah di hotel lagi jam 1 dini hari, Anto masuk ke kamar sendiri dengan koper merah dan segala peralatan lain yang udah dia bawa dari rumah dan dia beli di Indo April.
Anto nyuruh Ahlis dulu untuk tunggu di teras. Ahlis benar-benar nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin saja Ahlis berpikir kayaknya Anto nyembunyiin cewek nih, tapi Ahlis nggak mau ikut campur. Gak lama kemudian, Anto minta Ahlis untuk pulang aja dan menjemput dia di jam 5 subuh lagi. Karena gak mungkin kan Ahlis tunggu di luar terus. Sementara itu, selanjutnya yang terjadi di kamar hotel, ada kegiatan mengerikan yang dilakukan Anto. Dia membagi-bagi raga uswatun karena koper ternyata gak cukup diisi raga uswatun secara keseluruhan. Kelapa dipisah dan dimasukkan ke plastik. Tungkai kanan kiri dan tungkai atas kanan dimasukkan juga ke dalam satu plastik. Dan sisanya dibungkus kain 2 lapis, dimasukkan ke dalam koper, dan semuanya dia pack dengan rapih. 3 jam selesai bagi Anto menutup sementara kejahatannya. Jam 5 lebih 10 subuh sesuai janji Ahlis, dia datang ke hotel untuk jemput Anto. Anto kemudian ngambil karung dan kresek pesanan sebelumnya dan dibawa Ahlis dari rumah. Ahlis waktu itu masih nungguin Anto di depan kamar sambil mainin handphone. Dia gak ikut campur dan Anto pun tidak minta tolong apapun. Sementara itu di dalam, Anto berlapis-lapis lagi bungkusan raga almarhum setebal mungkin sesuai stok plastik yang ada. Untuk membersihkan jejak uswatun, pakaian, jaket, daleman, celana, baju tidur, tas hitam, dan dompet uswatun dimasukkan ke dalam kantong plastik besar warna hitam. Sementara itu kosmetik, obat-obatan, dan peralatan mandi milik uswatun juga dimasukkan ke dalam kantong plastik besar warna hitam. Sedangkan untuk KTP, SIM, kartu-kartu lainnya, dan HP uswatun, Anto masukkan ke dalam satu kantong plastik kecil. Ketika matahari mulai tinggi, Anto masukin koper merah dan bungkusan plastik ke dalam mobil. Mirisnya, itu adalah mobil almarhumah uswatun. Walaupun Anto pernah ngaku kalau dia juga pernah ikut nyicilin mobil itu. Tak lupa alat tajam yang dia beli di Indo April dia masukkan ke tas perlengkapan miliknya. Hampir jam 6 pagi, Anto dan Ahlis akhirnya meninggalkan hotel. Mereka menuju Tulung Agung ke rumah Anto. Di perjalanan sekitar jam 7 lewat, Anto masih sempatin mampir di minimarket merah. Dia beli 1 pack berisi 12 kantong plastik besar warna hitam, 1 pack wrapping, 1 isolasi lakban warna putih, dan 1 isolasi lakban bertuliskan fragile. Sampai rumah, Anto ketemu dengan ibunya. Dia malah ngasihin alat tajam bekas alat kejahatan yang dia beli di Indo April ke ibunya itu. Ibunya yang gak tahu apa-apa menerimanya dan menggunakannya untuk memasak. Di rumah ini juga, Anto sempetin bikin video kondisi mobil almarhumah uswatun. Dia kirim ke temannya untuk dia jual dalam kondisi bodong. Jadi akhirnya dia menjual mobil almarhumah uswatun untuk di COD-kan. Sementara itu Ahlis masih sabar nunggu nih janji COD ke Surabaya. Pagi jam 8 akhirnya mereka pergi juga. Tapi ternyata sebelum ke Surabaya, Anto minta mampir dulu ke rumah kosong punya neneknya di Dusun Banaran, Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung. Di rumah itu Anto simpan 2 bungkusan dan koper merahnya. Saat Ahlis bantu nurunin koper merah, dia nanya sama Anto, isinya apa? Anto jawabnya isinya baju-baju aja. Di sana Anto juga sekali lagi membungkus ulang 2 bungkusan dan koper merah. Setelah transaksi jual beli mobil R3 putih milik almarhumah selesai, Anto dan Ahlis pulang ke Tulung Agung pakai bis. Dalam perjalanan pulang di bis, Anto pesan sewa mobil via online. Pokoknya dia super sibuk demi untuk nutupin kejahatan yang udah dia bikin. Sesampainya di rumah, Anto membakar semua milik pribadi almarhumah uswatun, seperti kartu identitas ATM, foto Anto dengan uswatun, dan barang lainnya di tempat sampah. Untuk menuntaskan penutupan jejak kejahatannya, keesokan harinya tanggal 21 Januari 2025 jam 6 pagi, Anto ke rumah kosong itu lagi, membungkus ulang hingga berlapis-lapis kresek isi tungkai dan kelapa almarhumah, juga koper merah. Dia lapisi lakban, pokoknya setebal mungkin. Karena dirasa masih kurang, Anto sampai beli lagi nih kresek ke toko merah dan dia lapisi lagi ulang bungkusan itu. Kelar itu dia pulang. Singkat cerita, setelah pelapisan bungkusan selesai, Anto pergi sendiri dengan mobil sewaan, membuang koper dan 2 bungkusan besar. Sekira jam 10 malam, Anto tiba di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Anto simpan koper merah yang sudah dibungkus di parit dekat tempat pembuangan sampah sementara.
Sementara bungkusan tungkai dan kelapa baru bisa dibuang tanggal 22 Januari 2025 jam 8 malam karena sebelumnya gagal dibuang. Pembuangan tungkai dilakukan di daerah hutan Sampung di Jalan Raya Parang, Hutan Nagara, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sementara bungkusan kelapa di Jalan Raya Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Untuk sementara, semua urusan beres. Buang sampah ke TPS Dusun Bulak, Desa Dadapan Ngawi adalah hal yang biasa yang Yusuf Ali suka lakukan kalau dia mau buang sisaan potongan ayam. Sama kayak waktu hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 pada pukul setengah 8 pagi. Kelar buang sampah, dia pengen cuci tangan dulu di parit dekat TPS yang waktu itu airnya lagi meluap. Saat dia membungkuk untuk cuci tangan, sekilas dia lihat ada kotak besar dibungkus plastik hitam dan dilakban tulisan fragile. Yusuf penasaran, ini paket apa ya? Apakah paket ini terbuang tak sengaja? Yusuf lalu coba angkat paket itu, tapi kok berat? Yusuf lalu telepon adiknya yang bernama Yakub supaya datang membantu. Tapi waktu diangkat Yusuf dan Yakub bersamaan, tetap aja bungkusan itu berat. Akhirnya Yusuf robek bungkusan itu, yang ternyata isinya adalah sebuah koper berwarna merah. Karena ketika mencoba membuka koper itu susah, kodenya Yusuf nggak tahu, Yusuf akhirnya gunting kain di antara resleting yang kebetulan guntingnya dia bawa. Setelah menggunting sepanjang 30 cm-an, Yusuf dan Yakub melihat ada kain seperti selimut. Lalu bersamaan dengan itu keluar juga bau anyir yang super pekat dan terlihat ada bercak cairan merah. Setelah mencoba menyingkap isinya, Yusuf kemudian lihat kok seperti ada kulit manusia. Yusuf kaget, buru-buru dia berhenti. Dia langsung naik ke area jalan dan menelpon kades macanan yang dia kenal. Tapi saat itu tak terangkat. Kebetulan ada orang juga yang membuang sampah. Yusuf ceritain apa yang dia dan Yakub alami. Orang itu akhirnya setuju untuk bantu menginformasikan ke Kades Dadapan. Singkat cerita, Pak Kades Dadapan dan Polsek Kendal datang ke lokasi. Polis lain segera dipasang. 30 menit kemudian, petugas dari Polres Ngawi dan tim identifikasi juga datang dan mengecek isi koper. Ternyata isinya bukan paket biasa, tapi jasad manusia. Waktu itu belum tahu seperti apa jasad yang ada di dalam koper. Seketika tempat itu menjadi sangat ramai oleh warga yang ingin tahu. Jasad kemudian dikirim ke RSUD Kabupaten Ngawi untuk segera diidentifikasi dan diotopsi. Jasad itu ternyata tidak lengkap. Kelapa tidak ada. Tungkai juga hanya tersisa tungkai atas kiri. Karena tidak ada tanda pengenal, tim Inavis kemudian memeriksa data jasad melalui sidik jari dari tangan jasad pakai aplikasi Membis. Keluarlah data jasad bernama Uswatun Hasanah lengkap dengan data NIK KTP, tanggal lahir, dan alamat di lingkungan Tanggung RT 3 RW 1, Kelurahan Bence, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar. Data ini kemudian di-broadcast oleh Kades keluarganya, in case kalau ada anggota keluarga yang hilang. Tapi ternyata data itu bukanlah data warga Desa Dadapan. Broadcast WA itu terus bergulir di area sekitarnya hingga sampailah kepada keluarga Uswatun di Blitar, yaitu Ibu Maisaroh Bude Uswatun. Bude Maisaroh langsung memberitahukan Dwi Intan, adik almarhumah Uswatun, tentang adanya broadcast meninggalnya Uswatun Hasanah. Kamis 23 Januari 2025 jam 9 malam, Ana, pengasuh anak Uswatun, tiba-tiba bangunin Sulatemi, ibu Uswatun. Ada polisi datang mau cari Uswatun. Itu kurang lebih yang Ana katakan kepada ibu kandung Uswatun. Polres Blitar memberitahu Sulatemi dan suaminya kalau ada jasad ditemukan yang diduga Uswatun Hasanah. Sulatemi dan suami akhirnya diminta datang ke Polres Ngawi pada keesokan harinya untuk memastikan. Sulatemi ingat, terakhir ketemu dengan anak sulungnya itu tanggal 16 Januari 2025 di pasar. Waktu itu mereka membicarakan soal pembangunan rumah Uswatun yang dibantu oleh ayah tirinya. Tapi semenjak itu Uswatun tidak bisa dihubungi. Keesokan harinya, dari Polres Ngawi, keluarga berangkat ke RSUD Kabupaten Ngawi. Di sana Ibu Sulatemi melakukan tes DNA. Saking terpukulnya Ibu Sulatemi, dia nggak tega untuk ngecek ke ruang jenazah. Setelah diyakinkan oleh Pak Hendi, ayah tiri Uswatun, bahwa jasad adalah Uswatun Hasanah,
Jasad itu pun dibawa pulang untuk dikuburkan dalam kondisi tidak lengkap. Setelah polisi menyelidiki keluarga, tempat kos, jejak Uswatun terlacak di sebuah hotel di Kediri. Dari hotel didapati bukti CCTV kedatangan Uswatun dengan seorang pria di kamar 301. Tapi yang mencurigakan adalah pria itu keluar dengan koper merah yang dimasukkan ke mobil R3 putih tanpa ada Uswatun sama sekali. Nah, untuk urusan mobil, keluarga sendiri ternyata baru tahu kalau Uswatun punya mobil. Jadilah keluarga curiga kalau Anto udah ngapa-ngapain Uswatun demi menguasai mobil almarhumah. Dari sinilah informasi soal Anto didapat polisi. Menurut keluarga, Rohmatri Hartanto atau Anto memang setoksik itu. Dia pernah mengancam menyebar foto almarhum. Anto juga pernah melabrak dan melakukan kekerasan pada almarhumah yang diduga memasukkan lelaki ke kamar kosannya. Hubungan yang gak sehat dari awal. Sementara di rumah, Anto sebenarnya belum tenang karena ternyata masih ada bungkusan pakaian dan kosmetik almarhumah Uswatun yang belum dia buang. Nah, Anto memutuskan untuk menitipkan bungkusan itu ke temannya. Tapi ke temannya, Anto ngaku kalau itu pakaiannya dengan alasan dia lagi berantem sama istrinya. Di rumah temannya ini pula, Anto baru tahu tentang adanya berita penemuan jasad di koper merah yang dia buang melalui berita televisi. Singkat cerita, polisi melakukan pengintaian pada Anto. Penangkapan Anto pada Sabtu 25 Januari 2025 bisa dibilang sangat dramatis di Madiun oleh polisi. Setelah Anto diinterogasi, polisi berhasil menemukan sisa raga tungkai di sekitar pohon bambu yang putus di daerah Ponorogo, sedangkan kelapa ditemukan di daerah Trenggalek di sungai yang kering. Polisi juga sudah mengantongi bukti dari GPS mobil yang Anto sewa, bukti yang tak terbantahkan kalau Anto sempat ke sebuah rumah kosong. Sejak berita penangkapan Anto mencuat, teman Anto yang dititipin bungkusan pun mendatangin polisi karena dia takut kalau bungkusan itu ada kaitannya dengan kejahatan Anto. Dia juga bersaksi kalau Anto pernah mau nitipin koper kepadanya di tanggal 21 Januari 2025 yang katanya berisi baju-bajunya dengan alasan Anto sedang cekcok dengan istri. Tapi mujurnya titipan itu dia tolak karena dia sendiri sedang bekerja. Dari hasil tes psikologi, Anto diidentifikasi sebagai pribadi egois, narsis, suka merayu, manipulatif, suka menentang, cekcok dengan keluarga, pemarah, dan dicurigai cenderung psikopat. Anto juga selalu minta dipuji dan menunjukkan sikap tidak peduli dengan perasaan orang lain. Tapi bagi sang istri, meski pernah beberapa kali cekcok dalam hubungan rumah tangga dan dikhianati oleh Anto, dia nilai Anto sangat sayang pada anaknya. Apapun keinginan anak, meski itu tengah malam, dia akan mengabulkannya. Anto menjelaskan kalau perbuatannya ini didasari dari rasa kesal karena ucapan Uswatun mengenai anaknya. Dia juga berkata kalau selama ini Uswatun suka minta uang. Pada hari kejadian, Anto juga udah menyiapkan uang 1 juta untuk Uswatun. Entahlah itu benar atau tidak, karena keterangan kejadian tentu hanya bisa didengar dari pihak Anto saja, karena Uswatun sudah berpulang. Apapun itu, Rohmatri Hartanto atau Anto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang tercantum pada pasal 340 KUH Pidana tentang penghilangan nyawa berencana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan, sehingga hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Anto. Almarhumah Uswatun Hasanah akhirnya bisa dikuburkan dalam keadaan raga yang lengkap. Semoga almarhumah Uswatun diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga pembahasan kasus seperti ini siogianya menjadi cerminan dan petunjuk bagi kita agar terjauhkan dari peristiwa-peristiwa mengerikan dan dapat mengambil pelajaran juga meningkatkan kewaspadaan. Balik lagi ke video, simak nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.